PP Pratama Cilegon. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar informasi perpajakan terbaru, tentunya dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi, sudah ahli nih kawan pajak pada bidangnya tentunya. Nah, pada Ngojay episode hari ini perkenankan saya untuk membuka dengan sebuah pantun. Sungguh ramai kota metropolitan, mana lagi kalau bukan Jakarta. Daripada kawan pajak diem aja dan kesepian, mending ngojay aja di sini bareng sama kita. Oke, baik kawan pajak, perkenalkan saya Dia. Saya penyuluh dari KPP Pratama Cilegon yang akan menemani kawan pajak semua pada hari ini dalam episode spesial ngojay hari ini. Tentunya di sini saya nggak sendirian ya kawan pajak, saya ditemani dengan seorang narasumber. Tadi ya, di sini kita mendatangkan narasumber tentunya yang sudah ahli nih kawan pajak sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu lebih mantap dengan Pesiap. Nah, ngomong-ngomong narasumber, siapakah narasumber kita hari ini? Beliau adalah Kepala KPP Pratama Cilegon, yaitu Ibu Triani Yuningsih, atau lebih akrab kita sapa dengan Ibu Yuyun. Langsung aja nih kawan pajak kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak pagi. Kawan pajak semua yang saya cintai. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat Bu ya. Selalu Semangat. selalu semangat. Selalu semangat, apalagi Seperti abis kawan pajak selalu semangat. seperti kawan pajak selalu semangat, Iya. apalagi abis weekend ya Bu ya, semakin terlihat semangatnya dari wajah Bu Yuyun nih yang berseri-seri gitu ya. Kita sudah siap untuk ngobrol-ngobrol santai Bu, sesuai dengan program kita hari ini ngojay Bu, ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah hari ini kawan pajak sesuai dengan tema kita, yaitu lebih mantap dengan Pesiap. Pesiap atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, Pesiap ini merupakan salah satu agenda penting ya Bu ya, salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Nah, kalau boleh menambahkan informasi nih sedikit kawan pajak ya, beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan baru saja memperingati Hari Uang Republik Indonesia ya Bu ya, atau HORI yang ke-77. Nah, pada HORI tahun ini Ibu tuh yaitu ada tagar yang digaungkan nih Bu oleh Kemenkeu, yaitu Kemenkeu melayani lebih baik. Nah, kalau kata kawan pajak Bu, ini jangan hanya sekedar seremonial Bu gitu. Kalau bisa jadi pengingat terus bagi kita semua agar Kemenkeu dapat terus melayani seluruh stakeholder dengan lebih baik. Siap. Nah, di sini DJP ya Bu ya, kita Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan tentunya juga mendukung tagar ini gitu ya. DJP juga terus melakukan pembaharuan, pembenahan gitu ya. Salah satunya dalam agenda reformasi perpajakan ini. Yang mana salah satu agenda pentingnya adalah Pesiap ini atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Bu Yuyun Bu. Tadi kan saya udah banyak nih Bu menyinggung Pesiap gitu ya. Kawan pajak pasti banyak nih Bu yang bertanya-tanya. Sebenarnya Pesiap itu apa sih Bu? Gitu. Jadi Mbak Dian dan kawan pajak ya yang selalu bersemangat, insya Allah tadi dari Kemenkeu melayani lebih baik. Jadi sebenarnya ini kembali kepada pelayanan. Bagaimana Pesiap ini yaitu pembaruan sistem inti perpajakan adalah merupakan suatu proses yang ada saat ini. Nah tentunya kita berharap dengan adanya Pesiap ini ada reformasi pajak yang ada di dalam rangka proses bisnis, pada akhirnya akan memudahkan, membuat wajib pajak mudah dalam rangka pendaftaran, pelaporan, pemeriksaan, bahkan pada saat penyelesaian sengketa pajak itu jadi lebih sederhana insya Allah ya. Karena nanti pelayanan kita harapkan kepada kawan pajak menjadi lebih optimal sebagai pengguna gitu ya.
Mungkin itu ya, Mbak Dian. Oke, jadi sebenarnya Siap ini salah satunya untuk membantu wajib pajak juga ya Bu Ya, ya, betul. memenuhi harapan wajib pajak biar lebih nyaman gitu ya Bu ya Betul. untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah tadi Ibu sempat menyinggung nih Bu bahwa di Siap nanti akan ada kemudahan-kemudahan baik gitu dalam pendaftaran, kemudian pelaporan gitu dan sebagainya. Nah di sini ada proses terkait registrasi atau pendaftaran gitu ya Bu ya. Boleh nggak Bu dijelaskan lebih lanjut proses registrasi ini tuh seperti apa gitu? Ya, jadi kalau proses bisnis registrasi itu dalam rangka pembentukan, pemutakhiran, dan juga sampai ke penghapusan data status wajib pajak. Ya, jadi di sini kita bisa melihat profil wajib pajak itu secara lengkap. Ya, dengan proses registrasi nanti melalui Siap. Jadi data profil pajak itu lebih lengkap, lebih akurat, lebih mutakhir, dan cakupannya juga nanti di registrasi ini meliputi dari pendaftaran wajib pajak ya, kemudian pengukuhan wajib pajak, pendaftaran objek PBB, penetapan tempat terdaftar, status wajib pajak, penghapusan dan pencabutan NPWP gitu atau maupun PKP gitu ya Mbak Dian. Oke, jadi banyak aspek ya Bu ya, Ya. tadi ya dari pengukuhan PKP juga, Betul. ada aspek pemindahan perubahan data Betul. sampai penghapusan itu nanti kedepannya diharapkan bisa lebih mudah ya Bu ya. Betul, jadi di dalam satu profil wajib pajak itu wajib pajak bisa melihat sendiri. Oh, Gitu bisa melihat sendiri di akun wajib pajak. Nanti kita punya akun untuk wajib pajak bisa melihat profilnya. Kapan terdaftarnya gitu ya. Kapan PKP-nya gitu. Semuanya kembali lagi kepada pelayanan kepada kawan pajak semua. iya. Kalau biasanya kan harus nanya dulu ya Bu ya ke Betul, KPP, menghubungi KPP. Saya Betul. terdaftarnya kira-kira kapan ya? Ya, ataupun Sesuai- kalau melihat pada berbagai aplikasi gitu. Jadi kalau sekarang bisa dalam pada satu akun. Oh, dalam satu akun aja. Iya. Kalau dulu mungkin sekarang sih Bu ya Ya sekarang masih ya. beberapa. Kita akan mulai di 2024 insya Allah. Oke, baik. Mudah-mudahan ini semua berjalan lancar ya kawan pajak ya, amin. biar kawan pajak juga lebih sederhana. Oke. Nah, selanjutnya nih kawan pajak, ini ada tadi ya Bu ya terkait apa namanya integrasi. Ada informasi juga nih kawan pajak juga pasti udah banyak yang tahu ya Bu ya terkait pemadanan NIK dan NPWP ini Bu ke depannya. Ini kan juga berhubungan ya Bu ya dengan proses bisnis registrasi ini. Nah Bu, ke depannya nih kawan pajak banyak bertanya-tanya nih, apakah nanti pada saat pemadanan NIK, NPWP yang sekarang sedang digaung-gaungkan ini gitu ya, otomatis nggak sih wajib pajak itu menjadi wajib pajak, jadi wajib bayar pajak nggak sih yang tadinya cuma punya NPWP sekedar punya aja gitu ya? Apakah dengan pemadanan NIK, NPWP ini, integrasi ini, kawan pajak jadi wajib gitu untuk bayar pajak? Jadi kita kalau terkait kewajiban, kan kita kembali kepada objek pajak, subjek pajak. Apakah kawan pajak sudah menjadi subjek pajak? Jadi tidak ya. Kalau tadi pertanyaan dari Mbak Dian, tidak serta-merta yang memiliki NIK itu wajib menjadi wajib pajak. Jadi kita melihat wajib pajak tetap terkait dengan syarat subjektif objektifnya. Iya. Jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi yang masih punya penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, ya sekarang PTKP ya, di bawah PTKP, di bawah 54 juta setahun, itu tidak punya kewajiban untuk menjadi wajib pajak walaupun mempunyai NIK. Gitu ya, kita tetap melihat objek dan subjek pajaknya. Jadi aturan batasan-batasan tadi yang PTKP Ibu sebutkan tadi, kemudian tadi Ibu juga menyebutkan ada syarat subjektif objektif juga, itu masih tetap dilihat ya Bu ya. Jadi punya NIK karena ada integrasi nggak serta merta jadi punya NPWP jadi wajib pajak, jadi wajib lapor gitu ya Bu ya. Baik. Nah tadi itu proses bisnis registrasi ya Ibu ya. Kemudian tadi di awal juga Ibu sebutkan ada proses pengelolaan SPT nih Bu. Nah kedepannya pada saat Siap ini sudah siap untuk
Nah Bu, proses bisnis dalam kelengkapan SPT ini. Nah, karena tadi tujuannya kita fokus pada pelayanan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak, insya Allah selalu memfokuskan, mengutamakan pelayanan kepada wajib pajak. Jadi tentunya proses bisnis pengelolaan SPT ini nantinya pada saat siap dijalankan, tentunya akan lebih membuat kemudahan bagi wajib pajak ya terkait pengelolaan SPT dari mulai penerimaan di kita ya, kemudian dari pengelolaan di kami ya di kantor pajak, di DJP pada tahun depan insya Allah akan menjadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Mungkin kalau sekarang, kalau bisa saya bandingkan ya kawan pajak ya, pada saat pembuatan SPT harus melihat di aplikasi mungkin e-faktur ya, buat e-faktur di aplikasi yang beda, lihat lagi data bukti potongnya, statementnya gitu ya. Nah nanti pada saat siap ini dijalankan akan ada penyederhanaan proses. Jadi mulai dari persiapan, pengisian hingga pengelolaan di kami itu menjadi satu saluran yang terintegrasi, Mbak Dian. Jadi didukung juga dengan data repopulasi dan validasi ya untuk menghindari kesalahan pengisian SPT. Jadi insya Allah wajib pajak justru akan dibantukan dengan terintegrasi ini. Semua data yang dibutuhkan kawan-kawan pajak dalam pengisian SPT insya Allah ada di PSIAP. Jadi sebenarnya semua ini sesuai dengan harapan wajib pajak nih Bu. Karena seringkali tuh dari wajib pajak, kawan pajak ini banyak juga yang memberikan masukan kepada kita, terlalu banyak aplikasi katanya gitu. Bingung bikin fakturnya di mana, tapi lapornya di mana, kemudian nanti ada DJP online lagi gitu ya. Nah, kedepannya di tahun 2024 ya Bu ya, insya Allah apabila ini sudah bisa dijalankan sepenuhnya, harapan wajib pajak untuk dapat menggunakan aplikasi dan menjalankan kewajiban pajaknya dalam satu saluran yang terintegrasi, insya Allah dapat terwujud dengan baik. Amin. Gitu ya. Dan ini nggak luput ya Bu ya dari dukungan dari kawan pajak. Ya. Gitu. Oke, baik Bu. Tadi itu proses bisnis pengelolaan SPT Bu. Kemudian ini ada lagi proses bisnis pembayaran Bu. Untuk proses bisnis pembayaran sendiri, kedepannya akan seperti apa kira-kira Bu? Ya kalau proses pembayaran sebenarnya kan pada intinya adalah dari mulai kawan pajak membuat, merekam ya. Nanti kalau perlu disesuaikan ya kita bisa dalam proses bisnis pembayaran itu kita sesuaikan, kemudian kita evaluasi. Jadi mulai dari kalau kawan pajak membuat billing ya, pembayaran pajak itu baik secara cash maupun non cash, melalui kalau non cash melalui potongan pajak, bisa melalui SPM ya, atau kalau ada lebih bayar. Nah itu kita bisa rekonsiliasi dari sisi penerimaan dan pembayarannya gitu. Bahkan kemudahan dalam pemindah bukuan dan pengembalian atau pemberian imbalan bunga gitu ya. Dan kedepannya juga nanti ada yang disebut super kode billing. Jadi satu kode billing bisa untuk bayar pajak semua. Nggak terpisah-pisah. Ya kalau sekarang kan satu pembayaran, satu billing gitu ya. Kalau nanti kita ada super kode billing yang bisa mencakup seluruh pembayaran. Mungkin itu ya. Sehingga kawan pajak bisa lebih mudah dalam mengisi billingnya. Gitu ya. Mungkin itu Mbak Dian. Mudah-mudahan kedepannya juga otomatis ya Bu ya. Sekarang kan harus diisi semua. Mudah-mudahan kedepannya kawan pajak bisa terbantu dalam proses bisnis pembayaran ini lebih mudah dalam membuat, karena hubungannya dengan pembayaran pasti hubungannya dengan billing ya Bu ya. Gitu. Nah, baik Bu, tadi kan 3 proses bisnis ya yang sempat kita singgung. Sebenarnya kan ada kurang lebih 18 proses bisnis lagi. 21 ya. sebenarnya. 21 ya Bu ya. Karena kita 3 yang tadi kita sampaikan, masih ada 18. 18 Sabar ya kawan pajak, nanti kita sampaikan semua. Nah, insya Allah nanti kita segera sampaikan. Kawan pajak stay tune aja untuk memantau informasi perpajakan terkini gitu ya. Karena kalau sekarang kita bahas, takutnya besok selesainya ya Bu ya.
Nah, baik Bu. Tadi dari 3 proses bisnis tadi nih Bu, kalau boleh saya bergerak mundur sedikit ya Bu ya. Kita coba review lagi nih Bu terkait proses integrasi NIK dan NPWP yang katanya nanti akan mulai pada tahun 2024. Nah, apakah ini benar gitu Bu ya, informasi ini? Kemudian kalau memang benar adanya sudah tervalidasi, apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak untuk menyambut PESIAP ini, utamanya dalam hal integrasi Untuk NIK? NIK ya? Iya. Ya, tentunya informasi ini benar karena hal ini ada di dalam Undang-Undang HPP, Harmonisasi Perpajakan ya. Sudah termaksud juga dalam PMK 112 tahun 2022 yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2024 ya. Dan ini tidak hanya orang pribadi saja yang mungkin akan mengalami penyesuaian ya, tapi juga badan, instansi pemerintah nantinya pakai NPWP dengan 16 digit gitu ya. Kalau WP orang pribadi, WNE akan menggunakan NIK. Nah, NIK di sini juga Mbak Dian, dia akan berperan sebagai single identity number. Ya, sehingga dilakukan integrasi NIK dengan NPWP dengan berbagai macam cara tadi. Baik. Nah, tadi kan katanya NIK ini ya Bu ya akan menjadi single identity number. Berarti kan kalau single identity number diharapkan NIK ini dapat digunakan untuk berbagai layanan gitu ya Bu ya. Mungkin nanti ke depannya nggak cuma perpajakan, tapi juga layanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi nih Bu, dalam hal implementasi integrasi NIK NPWP ini tentunya ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh kawan pajak, baik kawan pajak yang wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan gitu Bu. Apa aja nih Bu yang bisa dilakukan oleh kawan pajak? Oke, kawan pajak, jadi dalam rangka untuk pemberlakuan NPWP 16 jilid tentunya pemadanan NIK ya menjadi NPWP menjadi suatu keharusan. Nah, itu yang pertama bisa dilakukan secara mandiri. Jadi sebenarnya bisa melakukan sendiri untuk pemadanannya itu melalui laman pajak.go.id. Nah, nanti di sana ada akun DJP online. Saya yakin kawan pajak sudah familiar ya dengan DJP online yang selama ini juga kita pakai. Lalu pada bagian profile data utama, di situ kawan pajak tolong lihat, pastikan status kawan pajak apakah sudah valid atau belum. Nah, jika belum valid, kawan pajak isi dengan NIK ya, kemudian lakukan validasi ya. Nah, kalau kemudian ternyata kawan pajak sudah mencoba nih ya dengan sendiri mandiri melakukan validasi pada tapi ada kendala ya, ada tidak sinkron antara NIK dan NPWP, itu ada juga yang terjadi seperti itu ya. Jadi kawan pajak bisa menghubungi langsung ke petugas kami di KPP, baik melalui helpdesk online maupun datang langsung. Kami akan layani dengan terbuka, dengan baik kawan pajak. Jadi jangan ragu, begitu ada permasalahan bisa lihat lewat online ataupun datang langsung ke KPP. Ya, semua ada solusinya. Insya Allah tidak susah gitu ya, mudah sepanjang kita punya itikat baik tadi ya Mbak Dian ya. Mungkin itu ya. Baik. Nah, untuk ada satu lagi Mbak Dian, tadi kan NIK itu lebih kepada WPOP. Nah, untuk WNA, badan, instansi pemerintah yang sudah memiliki NPWP itu cukup dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sekarang ada, yang existing sekarang. Jadi juga mudah. Nah, sementara kalau untuk NPWP cabang, ya nanti ada nomor identitas tempat kegiatan usaha. Format NPWP-nya bagaimana? NPWP yang sekarang ada, existing sekarang, tambahkan dengan 6 digit nanti dari KPP. Itu ya. Jadi semua ada penyesuaian dalam rangka PESIAP ini.
Oke, berarti sebenarnya karena yang hubungannya dengan NIK ini adalah orang pribadi ya Bu Betul. ya. Kawan pajak yang status wajib pajaknya orang pribadi, bukan WNA ya. Ini yang punya KTP nih. Silakan cek di djponline.pajak.go.id ya Bu ya. Bisa Betul. cek secara mandiri gitu. Tadi udah dijelaskan oleh Bu Yuyun di bagian data utama gitu ya, di profile kawan pajak. Jangan lupa cek dulu statusnya sudah valid atau belum. Pastikan sudah valid kata Bu Yuyun. Kalau enggak nanti tahun 2024 diharapkan sih semuanya udah valid ya Bu ya, biar Ya. bisa menjalankan kewajiban di 2024 nanti. Karena awal batasan kerja. waktu ya untuk validasi, mungkin kawan pajak, saya yakin kawan pajak sudah banyak yang valid ya. Ya. Nah bagi yang belum, perlu diketahui batas akhirnya 31 Desember 2023. Jadi, tapi kita nggak perlu nunggu akhir, Ya. sekarang saja Ya. dilakukan. Ini untuk kemudahan pelapor pajak untuk kawan-kawan pajak juga. Iya, lebih awal lebih nyaman Bu ya. Iya. Nah, tadi juga disebutkan oleh Bu Yuyun, apabila ternyata dalam proses pemadanan secara mandiri kawan pajak menemukan kendala ya Bu ya, kawan pajak jangan segan-segan untuk bertanya kepada kami di KPP, baik secara online maupun dengan datang langsung ke KPP gitu. Nah, Bu, terkait integrasi NIK dan NPWP ini, kemudian pemberlakuan NPWP 16 digit ke depannya ini Bu, katanya kan ada beberapa layanan pemerintah nih yang berpengaruh nih Bu terkait adanya pemberlakuan NPWP 16 digit ini. Nah, layanan administrasi apa saja Bu yang akan kita gunakan sehubungan dengan NPWP 16 digit ini? Iya, karena kita memang bersinergi juga ya dengan instansi lain ya. Layanan yang terkait dengan NPWP 16 digit ini adalah layanan pencairan dana pemerintah, ekspor impor, Oke. kemudian di perbankan ya, dan sektor keuangan lainnya, atau pada saat pendirian badan dan perizinan ya, administrasi pemerintah ya, selain yang DJP lakukan, kemudian banyak layanan lain juga yang akan mensyaratkan penggunaan NPWP, otomatis nanti menggunakan NPWP 16 digit. Oke, jadi diharapkan kawan pajak pastikan sudah bisa menggunakan NPWP 16 digit ini. Untuk orang pribadi dengan NIK tadi Ya, ya Bu betul, ya. orang pribadi dengan NIK. Terima kasih sekali lagi Bu Yuyun. Nah, kawan pajak, itu tadi ngojek episode spesial kita pada hari ini bersama Kepala KPP Pratama Cilegon, Ibu Triani Yuningsih. Nah, sekali lagi kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak kawan pajak semua untuk mengecek di akun DJP online-nya masing-masing gitu ya. Silakan dicek di bagian profile data utamanya apakah statusnya sudah valid atau belum gitu. Kalau sudah valid, boleh dicoba untuk login ke web pajak.go.id-nya, apakah sudah bisa masuk dengan NIK atau belum. Kalau sudah masuk, sudah bisa masuk dengan NIK, artinya sudah aman, sudah siap, sudah lebih mantap menghadapi PSIAP tahun depan gitu ya. Nah, bagi yang belum valid statusnya, kawan pajak boleh melakukan pemadanan NIK NPWP secara mandiri dengan mengisi kolom NIK yang tersedia di data utama tersebut. Apabila pada saat memvalidasi ada kendala, kawan pajak jangan segan-segan untuk bertanya kepada kami. Bisa bertanya secara online melalui WhatsApp helpdesk kami, ada kontaknya di nomor 0813 500 3417. Atau kawan pajak juga bisa datang langsung ke KPP, bisa datang ke loket helpdesk kami gitu ya untuk dibantu cek oleh petugas. Silakan datang ke KPP untuk menyampaikan kendalanya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal datang ke KPP gitu ya, tadi kita agak sempat lupa nih untuk mempromosikan gitu ya produk UMKM kita Bu ya. Ini ada produk UMKM kita kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak datang
ke KPP Pratama Cilegon, boleh masuk ke lobi di sebelah kiri, itu ada galeri UMKM KPP Pratama Cilegon. Di sini ada produk-produknya gitu ya. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendukung eksistensi UMKM di Kota Cilegon ya Bu ya. Enak rasanya. Enak. Beberapa sudah saya coba. Nah, langsung. itu real testimoni ya Bu ya gitu ya. Sekalain rasanya enak, packagingnya juga udah oke banget, dan yang penting di sini semuanya udah ada izinnya juga, udah ada label halalnya. Ini UMKM Kota Cilegon loh kawan pajak gitu. Jadi bagi kawan pajak yang ingin datang ke KPP Pratama Cilegon, boleh sembari untuk berbelanja dalam rangka mendukung UMKM Kota Cilegon. Baik kawan pajak, itu saja sepertinya ngojai kita pada hari ini. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menyimak ngojai pada hari ini gitu ya. Saya izin pamit undur diri dengan sebuah pantun. Enak sekali makanku ini, buahnya manis tidak berduri. Sekian ngojai kita hari ini. Saya Dian pamit undur diri. Sampai jumpa di ngojai episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.